depan layar, dipersilahkan. Oke, makasih Amanda. Aku terhalang untuk share screen sih. Ya, oke, terima kasih. Oke, akan share. Ya, mungkin kita berdoa dulu sebelum kita memulai renungan kita pada hari ini supaya apapun yang kita bicarakan, Roh Kudus yang pimpin kita. Kita bersatu dalam doa. Bapak kami surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas berkat yang Kau berikan, atas kesempatan yang Kau berikan kami masih bisa berkumpul di sini dalam room Zoom. Kiranya Kau berkati Tuhan hati-hati yang hadir di sini, eh, supaya mereka juga bisa mendengar firman dengan baik. Kau juga berkati hamba ya Tuhan, buat hamba dan pikiran hamba Engkau lah yang memenuhi dengan Roh Kudus, supaya pun yang keluar dari mulut saya, Engkau lah yang menyetujuinya dan mengkenakinya. Dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Oke. Sebelumnya salam semua, Pak Salan, Kak Septo, teman-teman PMKU, dan alumni, dan juga lembaga-lembaga Islam lainnya. Em, Mungkin saya ingin cek dulu, mungkin ada yang bisa respon supaya tahu saya terdengar atau tidak. Bagus, Oke, bagus, oke, Oh, mantap. oke. Ya, makasih Pak Salan dan yang lain. Oke, jadi merupakan suatu kehormatan ya, pertama kali saya dikasih tempat, saya dikasih kesempatan, saya dikasih eh, ya kesempatan untuk bicara di forum yang eh, dia jenjang yang lebih serius lah, gitu ya. Di Morning Glory yang didengar mungkin bisa didengar oleh seluruh unpad gitu ya, bisa didengar oleh seluruh unpad. Jadi kemarin posternya sudah keluar, saya tengok di situ nama saya kan di pembicaranya itu, Bang Mika Daniel. Bang, ya itu saya selama beberapa tahun selalu, ini sedikit cerita dulu ya sebelum kita masuk. Selalu dipanggil tuh kalau misalnya, kalau nggak Kang, karena kan orang Tanah Sunda ya, kalau nggak Kang, apa, AA itu, kalau biasanya kalau orang-orang yang nggak kenal, orang-orang ketemu di CK itu panggilnya AA. Kalau nggak orang-orang Jakarta, orang-orang Bandung yang udah nggak, yang nggak orang Sunda, panggilnya kakak. Tapi kalau di PMK itu tetap tetap Bang dipanggil. Jadi saya seperti pulang ke Riau kan, kalau di Riau panggilnya Bang, karena kan orang Melayu ya. Nah, jadi sangat-sangat identik ya kata Bang ini dengan PMK gitu. Tapi kalau di PMK selalu dipanggil Bang. Jadi itu sesuatu yang identik. Oke, itu sedikit apa ya, sedikit cerita saja. Jadi kita pada hari ini saya membawakan eh, tema berakar dalam Kristus, dan subtemanya adalah A Skip Phase in Modern Christianity. Artinya ini adalah fase yang terlewati di Kristen zaman sekarang. Maksudnya modern Christianity itu bukan bukan artinya Kristen cabang baru, bukan. Maksudnya Kristen sekarang kita ini, Kristen di zaman di tahun 2000 ini. Nah, berakar dalam Kristus ini adalah fase yang terlewati. Kita eh, belum pati fase berakar. Apa itu maksudnya? Kita akan bahas lebih lanjut. Em, ini adalah ayat yang saya ambil. Kita akan baca dulu sebelum kita akan masuk ke penjabarannya. Kolose 2 ayat 6 sampai 9, mungkin saya akan bacakan saja ya. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun. Jadi ada ajaran turun-temurun, ada ajaran yang diajarkan oleh Paulus kepada Kolose, dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi dari sini kita bisa, eh, Paulus itu mengajari Kolose dengan beberapa ajaran. Itu yang pertama. Lalu di situ juga di zaman itu juga ada pengajaran-pengajaran yang lain, karena filsafat Yunani dari 2000 tahun lalu, bahkan dari 3000 tahun lalu itu sudah sangat jago sekali. Ya, Aristoteles, Plato dan lain-lain. Jadi banyak sekali guru-guru di sana, sehingga ajaran itu ya banyak sekali, bermacam-macam ajaran di sana. Nah, itu yang mungkin relevan dengan zaman sekarang, karena zaman sekarang juga agama ada banyak, ajaran ada banyak. Dan di zaman sekarang ini, nah, yang dibilang oleh Paulus adalah pertama teguh dalam iman yang diajarkan kepada, berakar dalam Dia, berakar dalam Kristus. Itu yang akan kita bahas. Ya, kalau misalnya teman-teman tahu berakar, berakar itu adalah akar, akar itu adalah bagian dari pohon. Ya, bagian dari pohon. Dan
Kalau misalnya teman-teman tahu, pohon itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Itu adalah sebuah analogi yang sering sekali dipakai. Analogi yang sering sekali dipakai untuk pertumbuhan rohani Kristen. Ya, pohon itu ini sering sekali dipakai untuk pertumbuhan rohani Kristen. Karena kita ada berakar dalam Kristus, berbuah dalam Kristus, bertumbuh dalam Kristus ya. Jadi kita akan bahas analogi pohon dan analoginya terhadap kerohanian Kristen. Ya, ada berakar, ada bertumbuh dan ada berbuah. Nah, yang pertama kita mungkin bahas yang paling sering kita lakukan. Saya ingin mengatakan bahwa bertumbuh adalah hal yang paling sering kita lakukan. Paling sering kita lakukan dan paling ya frekuensinya paling tinggi lah. Memperkaya diri dengan firman paling sering dilakukan. Karena kenapa? Kita setiap minggu beribadah minggu itu ya hitungannya itu bertumbuh dalam Tuhan. Karena kita memperkaya kita akan firman Tuhan itu. Satu dua PA KTB ibadah setiap minggu. Terus mungkin setiap hari kita bertumbuh dalam Tuhan. Jadi ini adalah menurut yang saya perhatikan adalah fase yang paling sering dilakukan. Bahkan eh, ya nggak dikhotbahkan juga ini dilakukan. Kita bertumbuh dalam Kristus gitu. Nah, kemudian fase fase kedua yang menurut saya akan saya jelaskan itu adalah berbuah. Berbuah itu adalah fase yang paling sering dikhotbahkan. Nah, jadi berbuah inilah fase yang paling sering dikhotbahkan. Nah, kenapa paling sering dikhotbahkan? Karena kita tahu itu penting, kita tahu itu penting, tetapi jarang dilakukan. Makanya kita mengkhotbahkan itu. Makanya banyak banyak pendeta mengkhotbah itu. Kita tahu itu penting, tapi itu jarang dilakukan. Nah, berbuah itu sebenarnya apa? Berbuah itu adalah apa yang dilihat dunia. Buah itu apa yang dilihat orang lain. Jadi buah adalah manfaat yang mewakili keseluruhan pohon. Pohon artinya jika buahnya seperti ini, oh pohon orang akan menarik konklusi, oh pohonnya seperti ini gitu. Jika buahnya buruk, orang akan menarik konklusi, oh buahnya buruk gitu. Pohonnya buruk gitu. Jika buahnya baik, orang akan menarik konklusi, oh pohonnya baik gitu. Jadi berbuah ini kalau dalam Koran yang Kristen adalah langkah praktis. Itu respon dari pertumbuhan. Kalau misalnya teman-teman mendengarkan khotbah di hari Minggu tentang eh, jika kamu ditampar pipi kanan beri pipi kiri, nah lalu ketika hari Seninnya ada orang yang berbuat jahat pada Anda dan Anda nggak membalas, itu berarti Anda berbuah gitu. Jadi kita melakukan langkah praktisnya itulah berbuah. Nah, itu jarang dilakukan. Dan kita menyadari bahwa kita jarang melakukan itu. Makanya pendeta mengkhotbahkan hal tersebut gitu. Jadi ya, kalau soal berbuah ya mungkin kita akan membahas sedikit materi tentang berakar. Tapi kalau berbuah itu ada seperti ini analoginya. Ceritanya itu gini, ada dua orang teman yang berjalan. Ya kan mereka berjalan, kita cerita. Satu teman ini bertanya kepada teman yang lain, eh, kamu tahu nggak itu pohon apa di pinggir jalan? Dia lihat kan, oh nggak tahu. Oke nggak tahu, apa-apa jalan lagi. Jadi tanya lagi, ada lagi pohon gitu. Saya tuh dia tahu, teman yang tadi tanya lagi, kalau yang itu kamu tahu nggak pohon apa? Dia lihat, oh ada buahnya, buah mangga. Oh tahu dong itu pohon mangga dari buahnya, buah mangga. Padahal pohonnya sama yang tadi. Tetapi yang ini dia tahu, yang tadi dia enggak. Jadi pohon itu dari buahnya. Jadi bagaimana eh, teman-teman kalau memang benar bertumbuh dalam Kristus, apakah buah yang dari Kristus itu sudah teman-teman perlihatkan kepada teman-teman yang lain yang nggak tahu, yang nggak mengenal Kristus gitu. Jadi apakah orang-orang Muslim di sana, orang-orang Buddha, orang-orang Hindu itu sudah melihat Kristus di dalam diri kita itu adalah berbuah dan itu adalah fase yang sangat sering dikhotbahkan. Nah, kemudian ada berakar. Berakar ini kalau saya bilang berakar ini ya, kalau menurut saya ya adalah fase yang tidak sering dilakukan dan tidak sering dikhotbahkan karena kita tidak menyadari bahwa kita tidak melakukannya. Jadi itu saya ingin mengatakan seperti itu ya, makanya saya tergerak untuk membawa perakar ini. Kita nggak tahu, kita nggak melihat signifikansi dari berakar dalam Kristus. Jadi kita nggak melakukan dan bahkan kita nggak menyadari bahwa kita nggak melakukannya, maka tidak dikhotbahkan. Berakar ini adalah dari mana iman berasal. Fondasi terhadap semua yang ada di atasnya, awal dari segalanya. Jadi ini adalah dari mana iman kita itu berasal. Nah, kita akan membahas berakar ini pada hari ini. Jadi dari mana iman Kristen kita, ya yang pastinya Kristen modern, maksudnya Kristen zaman ini, karena berbeda ya, berbeda dengan
eh, Kristen pada zaman Paulus, nanti kita akan lihat perbedaannya apa yang saya maksud. Bukan artinya iman kita berbeda, bukan, tetapi asalnya. Nah, kita akan membahas asalnya. Ya, Em, ini oke, berakar. Berakar itu tadi ya, dari mana iman berasal? Fondasi terhadap semua yang ada di atasnya, awal dari segalanya. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu pohon itu dimulai dari akar. Kita nggak bisa bertumbuh tapi akarnya nggak ada. Jadi asalnya itu tetap ada. Sebelum kita bertumbuh dalam Kristus dan sebelum kita berbuah, kita harus berakar dulu, ya. Setuju ya? Nah, jadi dari mana sebenarnya sebelum kita mendengar firman, kita menerima dan kita mengiyakan gitu, dan kita membuka hati kita untuk firman. Sebelum itu, dari mana kita kita menentukan bahwa kita itu Kristen? Dari mana iman Kristen di zaman, maksudnya Kristen modern itu bukan Kristen sekte baru ya, tapi Kristen di zaman ini. Kristen di zaman ini tuh eh, ya, itu dia. Jadi ini ada, ya ini hukum sih, cuman ya kita bacakan saja. Nah, pasal 42 2002 ini mengatur bahwa setiap orang untuk mendapatkan perlindungan untuk beribadah beragama. Dan ini, ya, dua ini yang penting, ini yang menjadi poin saya, dari mana Kristen zaman modern itu berasal. Sebelum mana ada pembentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti agama orang tuanya. Jadi berasal dari orang tua. Ya. Dari mana iman Kristen modern berasal? Iman Kristen modern berasal dari orang tua. Nah, ini yang membuat kasus gitu. Karena benar-benar adalah warisan ya. Tentu warisan dari orang tua, dan kesempatan kita untuk mengenal Yesus itu adalah suatu anugerah yang harus disyukuri, benar sekali, yang kita dapatkan dari orang tua. Tapi kita tidak bisa menolak bahwa kita, mungkin orang-orang yang lahir Kristen, itu ya Kristen kan orang tuanya. Dan apakah kita menentukan itu? Ya, pasti ada doktrin yang mengatakan bahwa umat Kristen itu dipilih bahkan sebelum lahir, ya benar, benar. Tapi ya, dari mana iman itu berasal, ya kita dari orang tua gitu. Nah, sebelum ada pembentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak itu mengikuti agama orang tuanya. Nah, artinya apa? Kita itu tidak lagi di fase, tidak lagi mengalami fase untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Enggak, karena dari kecil sudah disuruh papa mama ikut sekolah minggu. Kita cuma nurut aja. Zaman-zaman saya nurut aja, ya udah sekolah minggu, oke, sama guru ke sekolah minggu. Nah, situ udah besar ya, masuk ke gereja, oke, masuk ke gereja. Dari situ kita berasal, dari situ kita emang kita berasal dari situ kita bertumbuh dan berbuah. Gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah ini berbeda dengan Kristen mula-mula, di mana tidak ada orang tua dari mereka tuh Kristen kan, namanya juga mula-mula, pertama kali. Nah, pertama kali. Jadi dari mana mereka bisa bisa menjadi Kristen? Paulus yang mengajarkan kepada mereka gitu. Nah, jadi itu adalah sistem perakaran itu yang tidak kuat di zaman sekarang. Akhirnya apa? Kita, ya, orang-orang zaman sekarang ya, Kristen ya Kristen karena orang tua, ya udah Kristen karena orang tua, jadi sebuah rutinitas saja yang bisa dibilang akarnya bisa jadi lemah gitu, perakarannya. Kita bertumbuh terus, tetapi akar kecil. Nah, akar kecil itu seperti apa di Kristen ini? Akar kecil itu seperti apa? Perakaran iman Kristen yang kecil itu seperti apa, dan dampaknya seperti apa, dan kenapa kita bisa bilang dia kecil, dan bagaimana sebenarnya perakaran kecil, akar akar iman itu di Kristen, kita akan melihat ya. Ketika ketika kita mempunyai akar yang kecil ya, yang tidak pas, yang pertama adalah bertumbuh dengan dan berbuah dengan akar yang kecil dan lemah. Ini kemungkinan, ini ada dua kemungkinan. Atau yang kedua, kita bertumbuh dan berbuah dengan akar yang kuat, tapi akar yang salah. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, tapi yang pasti adalah yang kanan ini berpotensi itu tumbang, tapi yang kiri ini tidak tumbang. Nah, jadi seperti ini. Eh, Kalau misalnya kita mempunyai akar yang kecil ya, akar yang kecil, begitu ada goncangan kita akan tumbang. Nah, tetapi kita nggak akan tumbang ketika kita mempunyai akar yang besar walaupun akar itu salah. Contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini ya, contoh yang saya berikan. Orang itu bisa tetap kuat di dalam pendiriannya, ya, walaupun secara logis dia sudah kalah, ya. Tapi dia bisa tetap kuat
dalam pendiriannya, ketika ego dia, ketika kebanggaan dia terhadap pilihannya itu sangat besar. Jadi umpamanya seperti ini, contohnya seperti ini. Ada bapak-bapak umur 30 atau 40 tahun gitu. Lalu kemudian dia berdebat dengan orang Islam, itu dia, oh ya, berdebat doktrin dan segala macam. Akhirnya eh, karena kalah pengetahuan tentang doktrin atau kalah pengetahuan tentang akar-akar dari bapak ini lemah, akhirnya dia terpojok gitu. Nah, terpojok oleh orang Muslim tersebut. Apakah bapak ini akan convert ke Muslim? Belum tentu. Kenapa? Walaupun dia tahu dia kalah dan walaupun dia tahu dia terpojok itu, dia nggak mau convert. Kenapa? Karena sebenarnya yang logika yang diberikan oleh orang Muslim tersebut, mungkin orang Muslim itu lebih logis dalam menjelaskan, lebih rasional dalam menjelaskan agamanya gitu. Dan bapak ini kalah. Jadi yang dia terima yang tidak dia terima bukanlah kemenangan orang Muslim tersebut, tapi yang tidak dia terima adalah fakta bahwa apa yang selama ini dia yakini itu salah. Itu yang membuat dia tetap bertahan. Nah, itulah akar yang salah. Jadi kita bangga terhadap pilihan yang selama ini kita punya. Jadi dan semakin lama kita menganut pilihan tersebut, semakin besar kebanggaan itu. Jadi kita nggak bisa menerima bahwa selama ini, selama 40 tahun, selama 50 tahun saya menyembah Tuhan yang salah. Karena itu kita nggak mau convert. Walaupun ketika kita masuk dalam pembicaraan dan kita kalah dalam pembicaraan itu, kita tetap nggak mau convert. Kita tetap mau pindah agama. Kenapa? Karena kita bangga terhadap pilihan kita selama 50 tahun, 40 tahun. Nah, itu adalah eh, kebanggaan terhadap pilihan. Nah, itulah akar yang akhirnya tidak tumbang, benar. Nah, cuman ada juga ketika misalnya eh, itu tidak dilakukan ya, kita terbuka dengan hati yang terbuka, menerima orang lain, dan akar kita lemah ya, kita terbuka mendengar orang lain, dan akar kita lemah, kita bertumbuh dan berbuah dengan akar yang kecil dan lemah. Nah, ini kemungkinan besar kita tumbang. Tumbang ketika ada goncang. Bukan berarti pasti tumbang, eh, tapi tidak. Jadi kalau mau tidak tumbang, eh, tidak boleh ada goncangan. Nah, ini saya akan memberikan salah satu contoh ya. Orang yang tumbang ketika ada goncangan, orang yang perakarannya kecil dan kemudian ada angin, tetap dia tumbang. Saya akan memberikan contoh, saya akan post sebentar. Dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya. Mungkin kita semua akan bisa mengerti saya. Oh, saya belum share sound, bentar ya. Saya share sound dulu. Saya share sound. Oke, kita akan mendengar sedikit ya. Ini menurut saya inilah salah satu contoh dari perakaran yang lemah dan perakaran yang tumbang. Ya. Let's pray like what? He says, of course I know. Because Jesus was a Muslim. Jesus was a Muslim. Come on, what do you mean? He's a Christian. He said, no. How can? There's no Christian at that time. You could say in the worst case that he's a Jew, right? Because ethnically that's what they were. But there was no Christianity back then. I was like, he's right. He's right. I have to be honest. He's right. And why don't we pray like that? You don't see the priest go and make sujood. I mean, there's certain sects of Christianity that still do it. So that was, again, a huge hit. Huge doubt came on me to the point that I actually left Christianity. And it was probably those few incidents that really made me leave Christianity. Some of the discussions that I had with the priests in the Catholic high school, my religious teachers, about the theology of the Trinity, I mean, those really solidified my doubts, which was good because at least now I had the first part. I believe something missing. Where's the system? What do I have to do? Where's the direction? That was the next stage in my discovery. But I left Christianity. Oke, sampai di sana. Sampai di sana, kita akan kembali di sini. Itulah contoh di mana kalau misalnya saya mungkin untuk teman-teman tertinggal tadi, saya akan menjelaskan. Jadi dia adalah orang Kristen. Saya nggak tahu dia orang Kristen di Amerika atau orang Kristen di Eropa, ya. Tetapi dia Kristen beberapa tahun gitu. Kemudian dia berbicara kepada orang Muslim. Nah, dia berbicara seperti ini. Kamu tahu nggak sebenarnya eh, Yesus itu sholat seperti orang Muslim. Dia kaget. Nah, dia kaget, dia cari, oh ya ternyata itu benar. Lalu dia kemudian saking kagetnya dia, akhirnya dia masuk Muslim gitu. Nah, itulah contoh goncangan. Contoh goncangan itu adalah ketika ketika orang Muslim itu berkata tentang ya suatu fakta yang dia sebelumnya tidak tahu gitu. Akhirnya apa yang dia percaya selama ini dengan dia udah bertumbuh dan berbuah besar, tapi perkara yang kecil dia tumbang gitu. Karena ada goncangan.
Nah, ini yang berusaha kita hindari. Bagaimana ketika kita menanggapi orang Muslim ketika berbicara seperti itu? Apa jawabannya? Oh, Yesus itu sholat loh. Benar, Yesus sholat, benar. Adakah orang sini yang tidak tahu bahwa Yesus sholat? Jadi di dalam tradisi Yahudi itu namanya selota, ya. Itu namanya selota, dan Daniel sendiri melakukan selota itu tiga kali sehari. Daniel melakukan selota 3 kali sehari. Dan kalau misalnya Daud itu melakukan selota 7 kali sehari. Dan kita kan tahu Islam melakukan 5 kali sehari gitu. Itu yang dibilang melengkapi gitu. Tapi mengambil di tengah-tengah. Nah, jadi tapi orang-orang itu yang tadi barusan saya tunjukkan dia nggak tahu gitu. Dan ketika disampaikan fakta itu dia langsung tumbang. Jadi ketika ada goncangan dia langsung tumbang gitu. Itulah. Nah, bukan berarti jadi prakar yang lemah bukan berarti pasti tidak bukan berarti pasti tumbang. Bisa tidak tumbang kecuali eh, kar- bisa tidak tumbang kalau tidak ada goncangan. Nah, kondisi di mana tidak ada goncangan itu adalah kondisi yang didukung oleh situasi modern. Situasi modern sekarang ini kita tidak lagi mempunyai situasi di mana kita melakukan dialog antaragama. Mungkin di tahun 1980, 1990 orang masih masih santai membawa pembicaraan tentang agama, tentang ketemu sama orang bicara tentang agama. Kalau zaman sekarang enggak. Zaman sekarang itu orang sangat individualis dan semua pandangan benar. Dan ketika kita berargumen, itu seolah-olah kita saling berantem. Enggak padahal gitu. Ketika berargumen, itu tuh seolah-olah kita langsung langsung masuk ke pelanggaran SARA gitu. Kan kita santai aja dialog antar agama gitu. Nah, jadi kondisi yang diciptakan oleh zaman sekarang adalah kondisi di mana tidak ada goncangan terhadap iman sama sekali. Sehingga orang-orang yang berakar kecil pun, orang-orang yang fondasinya tidak kuat pun, ya nggak apa-apa karena tidak boleh diganggu. Hal sekarang itu, zaman sekarang itu agama itu tidak boleh diganggu, dan agama itu dipisahkan dari segala hal, dari profesionalisme, dari pekerjaan. Nggak boleh bawa agama dan segala macam. Oh, tidak boleh bawa agama ke dalam apa. Jadi eh, zaman sekarang itu, ya, saya katakan seperti ini. Em, saya bersyukur kali eh, menjadi orang Kristen di Indonesia. Saya bersyukur kali menjadi orang Kristen di Indonesia. Kalau misalnya saya menjadi orang Kristen di Amerika atau di Eropa, mungkin saya tidak sekuat sekarang. Saya bersyukur sekali menjadi orang Kristen di Indonesia, karena dengan menjadi orang Kristen di Indonesia, saya dengar azan setiap hari. Saya dengar azan setiap hari, saya tahu bagaimana mereka sholat, saya tahu bagaimana mereka wudhu, saya tahu bagaimana mereka puasa, saya tahu Muhammad, saya tahu semua, dan saya tahu apa yang saya pilih, apa yang tidak saya pilih. Saya berusaha dengan, kalau misalnya saya mungkin dilahirkan di Eropa, di Amerika, di mana tidak ada Muslim sama sekali, tidak ada goncangan, tidak ada gangguan, mungkin saya nggak akan sekuat ini sekarang. Jadi saya sangat bersyukur di Indonesia. Karena saya berhadapan langsung, berdampingan langsung dengan ya saudara sepupu kita. Kalau bukan sepupu ya. Kalau Ishak dan Ismail itu bukan sepupu lagi, itu satu ayah, beda ibu. Jadi sebenarnya itu abang tiri itu. Nah, jadi saya sangat bersyukur itu. Justru dengan keadaan yang di tengah semak belukar itu, kita justru terpaksa menjadi kuat gitu. Sementara teman-teman kita di Amerika dan Eropa ya, seperti itu tadi contohnya gitu. Ketika diberikan fakta, mereka kaget dan akhirnya jatuh. Cuman ya itu adalah kondisi sekarang yang kembali lagi bahwa kondisi sekarang itu yang didukung oleh situasi modern ya, itu tidak ada goncangan dan kita harus lebih eh, aware lagi bahwa itu bisa berbahaya ya, karena kita tidak bisa mengetahui kapan kita diberi goncangan, dan ketika kita diberi goncangan dan siap kita kalah, ya kita akan tumbang gitu. Kita akan mual. Nah, kita akan next lagi. Jadi sebenarnya akar akar yang kuat itu apa sih? Eh, yang bisa kita sebut. Akar yang kuat itu apa? Apa awal dari iman kita sebenarnya apa? Yang mengawali dari eh, Kristen mula-mula itu apa? Yang menjadi perakaran Kristen mula-mula. Kalau kita melihat di Alkitab, yang yang mengawali iman dari orang mula-mula itu apa? Itu adalah doktrin. Akar itu adalah doktrin. Akar itu adalah hal doktrinal. Yang di mana doktrin ini, ya mungkin hampir tidak pernah dikhotbahkan. Jadi dari mana kita kita belajar doktrin sendiri? Kita belajar doktrin sendiri ya saya sendiri belajarnya ya, belajar dari PA, KTB dan lain-lain. Tapi akar adalah doktrin. Kalau misalnya teman-teman lihat nih, saya skip ya kan. Di Kolose 2:6. Kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Paulus mengajarkan.
Paulus mengajarkan doktrin kepada mereka. Nah, itu yang kita tidak lagi membuat Kristen dengan cara mendoktrinkan dia. Enggak lagi. Zaman sekarang enggak lagi. Zaman sekarang kita punya mama papa Kristen, kita jadi Kristen. Kita punya anak Kristen, anaknya jadi Kristen. Apakah anak itu kita doktrinkan? Belum tentu. Itu yang bermasalah sebenarnya. Karena kita membuat Kristen bukan dari jual doktrin. Kita membuat Kristen bukan dari akar yang benar, tetapi dari akar warisan. Akar itu adalah doktrin. Jika kita kuat dalam doktrin, kita kuat dalam prakara. Jika kita kuat dalam doktrin, kita bisa menjelaskan kepada teman-teman kita bagaimana eh, ketika kita ditanya sama teman-teman kita, oh Tuhan kamu kok tiga? Oh kita bisa jelaskan. Oh Tuhan kok mati? Oh kita bisa jelaskan. Oh manusia kok kalian Tuhan? Oh kita bisa jelaskan. Oh kok bisa dosa itu kok bisa dihapus? Kita bisa jelaskan. Itulah artinya doktrin. Doktrin adalah dari kata Yunani ya. Dari kata Yunani artinya didaskalia atau didaki, yang berarti ajaran. Ya seperti tadi, saya nggak perlu balik lagi karena jauh. Tapi kuatlah dalam iman yang diajarkan kepadamu. Jadi Paulus sendiri mengajarkan, Paulus sendiri mendoktrin orang Kolose. Berasal dari kata didasko yang berarti mengajar atau mengajarkan. Doktrin itu adalah pengajaran tentang aspek-aspek fundamental dari kepercayaan orang Kristen. Nah, dari sendiri kalau bisa dari doktrin sendiri itu ada banyak ya. Eh, ya, teman-teman bisa baca sendiri dan kita nggak akan membahas satu pun di sini ya, karena masing-masing dari poin-poin ini itu layak mendapatkan satu sesi mereka sendiri. Masing-masing dari poin ini layak mendapatkan satu sesi mereka sendiri. Bahkan kalau misalnya kita membahas Trinitas, mungkin waktu yang kita perlukan mungkin 1 jam atau 1 jam 15 menit. Nah, jadi em, materi yang saya bawa ke sini tidak akan menjelaskan satu pun di antara mereka. Tetapi materi yang saya bawakan itu eh, mengundang teman-teman untuk memberi perhatian kepada hal tersebut, mengundang teman-teman untuk memberi perhatian kepada hal tersebut. Bagaimana teman-teman mengetahui, bagaimana pengetahuan teman-teman tentang ketuhanan Kristus, bagaimana pengetahuan teman-teman tentang Trinitas, bagaimana pengetahuan teman-teman tentang hypostatic union. Artinya hypostatic union adalah Yesus itu sama-sama 100% Allah, 100% manusia. Bagaimana pengetahuan teman-teman tentang itu? Tentang teman kita monoteisme dan lain-lain. Jadi ketika kita ditanyakan oleh teman seberang, kita bisa menjelaskannya. Kita bisa menjelaskannya. Doktrin, penguasaan doktrin sebagai pertanggungjawaban terhadap iman. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita pilih. Kita tahu apa yang kita pilih, kita tahu apa yang tidak kita pilih. Kenapa kita tidak percaya Muslim? Kita harus tahu kenapa kita tidak percaya Muslim. Bukan karena orang tua saya Kristen, enggak, itu bukan alasan benar. Kenapa kita tidak percaya Muslim? Apa yang salah dari doktrin mereka? Kita harus tahu apa yang benar dari doktrin kita. Nah, di beberapa tahun yang lalu saya mendengar ya dengan kakak dulu. Itu ada di Unpad sendiri ya, ada namanya mata kuliah namanya fenomenologi agama kalau tidak salah. Jadi fenomenologi agama, anak Unpar juga ada, tapi ITB tidak pernah. Jadi fenomenologi agama ini dia itu eh, poin-poin yang didapatkan adalah dia agama. Jadi agama Kristen dibandingkan dengan Islam, dibandingkan dengan Buddha, dibandingkan dengan Hindu gitu. Nah, poin yang bisa didapatkan dari fenomenologi agama ini adalah semua agama mendatangkan kedamaian. Artinya semua agama baik. Nah, dan fenomenologi agama ini waktu itu ya dibilang karena em, itu tuh konsep bineka gitu, konsepnya bineka. Padahal itu sama sekali nggak bineka. Karena bineka itu bukan menyamakan apa yang tidak sama. Bineka itu sama sekali nggak menyamakan apa yang tidak sama. Bineka itu tetap bersama-sama walaupun kita tidak sama. Bukan menyamakan yang tidak sama, tapi walaupun kita berbeda, kita tetap bersama-sama. Itu bineka. Ya sampai sekarang, kalau sekarang udah tidak lagi fenomenologi agama ya. Tapi ya itu intinya. Mau gimana pun Islam dan Kristen itu beda, dan Buddha dan Hindu dan segala macam. Dan penguasaan terhadap doktrin Kristen itu sebagai pertanggungjawaban kita terhadap iman kita kepada Kristen. Kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Jawab untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang minta pertanggung tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi harus dengan lembah lembut dan hormat. Jadi ketika kalian ditanyakan oleh teman-teman kalian, oh bagaimana Tuhan kita dan apa itu Trinitas dan lain-lain, kita harus bisa menjawabnya. Tapi ya dengan lembut dan hormat gitu. Nah, jadi ya mungkin sampai situ penjaringan saya pada hari ini. Saya berharap itu bisa menimbulkan uh,
rasa perhatian yang lebih tentang kita untuk doktrin ya. Dan saya harap saya tidak menggunakan kata-kata yang salah. Nah, dan mungkin ya kedepannya juga saya berharap juga kita dalam kita mementorkan adik-adik kita juga bisa mendoktrin mereka gitu dengan doktrin yang benar. Ya. Ya, yang satu lagi saya lupa mengatakan ya, ini background yang saya pakai ya. Saya nggak pakai background Ungkap Morning Glory karena ini kemarin background ini saya dapatkan dari seminar tentang eh, bagaimana kita menanggapi anak kecil ketika dia berbicara, ketika dia menanyakan hal yang sulit. Contohnya kayak anak-anak kecil ketika dia menanyakan eh, Tuhan Yesus itu kok mati gitu, Tuhan kok mati gitu. Bagaimana kita menjawab itu? Ketika itu anak kecil ya. Nah jadi tuh saya teman-teman lihat small kids big questions. Jadi orang-orang anak kecil tapi menanyakan pertanyaan yang besar. Nah terkadang itu membuat orang tua kewalahan. Gimana kita menjelaskan doktrin kepada anak kecil? Gitu. Nah itu kemarin saya ikut seminar itu. Jadi itu hanya supaya kita bersiap-siap diri lah bahwa kita suatu saat akan punya anak juga. Dan bagaimana kita meracik dia mengerti doktrin gitu. Nah itulah mungkin yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa membawa berkat bagi kita bertuan Bapak. Bapa kami surga, kami bisa bersyukur atas berkat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau yang berkati kami ya Allah, tentang apa yang kami dengar, tentang apa yang kami proses, tentang apa yang harus kami lakukan terkait pendengaran kami, kiranya Engkau yang memberkati kami semua dalam kami membuat keputusan, Engkau yang berkati atas kami setelah ini, Engkau yang berkati bagaimana kami berperilaku dan dilihat oleh dunia selain kami. Dalam nama Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Saya kembalikan ke Amanda.